Oke, buat semuanya, terima kasih udah bergabung di fellowship kita yang pertama ya, untuk yang versi online. Jadi kita udah berusaha, ceritanya dari kita panitia itu udah berusaha prepare dari awal peserta masuk, videonya harus seperti apa, mereka bisa buat video klip, udah habis. Sampai nanti alurnya semua kita udah benar-benar kita coba pikirkan secara matang. Jadi tapi ini kan perdana, jadi kalau misalkan masih ada yang salah, masih ada yang kurang, nanti minta masukan nih ya, di belakang seperti apa ya, supaya ke depan, karena ini kita akan buat jadi rutin, sampai akhir tahun ini akan 6 kali online seperti ini, kita akan buat ini rutin, jadi kita akan coba perbaiki untuk yang ke depannya. Gitu, oke. Thank you udah bergabung. Dan malam hari ini kita akan, ini ngomong-ngomong pertemuan perdana ya, gimana dengan suasana 2 bulan dikurung di rumah, di rumah. Kemarin ketemu Coach Chandra pagi-pagi minggu lalu di tempat cakwe. Malam hari ini kita akan diperlengkapi sama Coach Jeffrey Tresna. Dan tadi saya cek di daftar pesertanya, Pak Jeffrey juga udah bergabung dengan kita. Selamat malam, Pak Jeffrey. Selamat malam, Ted. Siap. Oke, mantap, Pak Jeffrey. Dengar suara Pak Jeffrey itu penting. Iya, iya. Jadi udah boleh buka video belum ini? Kenapa? Boleh kok. Boleh ya, boleh ya. Ngetes dulu, ngetes background-nya dulu ya. boleh kok. Ya, bentar. Oke, Oce. Gimana Surabaya kok? Oke, sip. Surabaya. Ya, Surabaya PSBB ini. PSBB masih diperpanjang kok. Ini perpanjangan ya, jadi diperpanjang sampai tanggal 25, itu perpanjangan kedua, Ted. Jadi masih belum tahu apakah tanggal 25 itu adalah akhir dari PSBB atau kemudian gubernur dan wali kota memperpanjang. Kita juga belum tahu karena pertambahan jumlah yang terjangkit COVID-19 di Surabaya, di Jawa Timur lumayan membludak ya. Bahkan mengalahkan Jabar di urutan kedua ya. Wow. Awal mulanya kan Jabar di 2 minggu pertama atau mungkin sebulan pertama kan ada di urutan 2 ya. Surabaya mungkin masih urutan 5. Lalu dalam 2-3 minggu terakhir melejit langsung ada di klasmen posisi 2 ya. Gitu, Ted. Wow. Jadi suasana di sana sebenarnya sekarang tapi gimana kok di Bandung ini belakangan udah mulai ini tadi pagi saya baca berita kok. Jadi belakangan itu udah mulai pedagang-pedagang di pasar dekat Otista itu nekat mau blokir jalan mau buka apa? Surabaya sejauh ini masih lumayan ketat ya karena mungkin kebijakan dari Risma juga ya. Ya, jadi ada jam malam, lalu tiap jam malam itu pihak aparat itu keliling, jadi lalu kemudian untuk keluar itu harus pakai surat dari RT RW gitu. Wow. Gitu. Jadi karena memang kondisinya lagi lumayan parah juga ya gitu.
Ini terbukti kok Jeffrey dari tahanan kota jadi tahanan rumah ini. Tapi masih lebih oke Pak ya? Masih lebih oke lah ya. Jadi para tahanan beneran kok. Iya, Ted, gitu. Buat yang baru bergabung, selamat malam, halo. Bisa dibaca aturan singkat yang saya sudah pasang di grup chat. Kalau yang buat belum dapat, ini saya akan bantu bacakan ya. Jadi yang pertama, untuk yang tidak bicara dan yang baru masuk, mohon di-mute audionya, supaya jangan ganggu yang lain. Supaya, karena ini acaranya direkam, jadi juga nggak perlu sibuk nyatet, nggak perlu sibuk ambil screenshot. Semua acaranya direkam full, dan kita akan edit dan akan upload di YouTube-nya. Kita sekarang udah punya media untuk broadcasting, IMTV, ini juga sekalian launching. Untuk IMTV, mantap. Tanggal sedikit, anggap aja yang lain jangan ikutan. Buat yang internetnya lemot, ini sedikit tips saja. Buat yang internetnya lemot, bisa masuk ke video setting. Di menu, kalau yang pakai laptop itu di menu bawah ada mute, ada stop video. Nah, di sebelah kanan stop video itu ada tanda panah ke atas. Klik tanda panahnya, masuk ke video setting. Nah, di situ yang ada opsi enable SD-nya matiin. Enable SD-nya matikan. Nah, itu lebih lancar videonya. Karena bandwidth-nya cuma dipotong jadi cuma seperempat bandwidth videonya. Itu tips aja. Buat yang di handphone juga sama, silakan bisa diganti. Jadi bisa modenya mode jangan SD. Dan yang terakhir, untuk provider yang bagus apa biar nggak lemot? Tergantung area, bro. Dan saya bukan marketingnya, maaf. Tergantung area. Jadi nggak semua bisa dibilang yang ini pasti bagus di semua area bakal bagus. Yang ini bagus di area lain belum tentu. Mungkin di area lain malah itu bagus. Yang di tempat lain jelek. Itu yang saya tahu aja. Oke. Dan yang terakhir untuk sesi tanya jawab nanti setelah beres Ko Jeffrey sharing buat kita semua malam hari ini, itu akan dikasih link khusus dari kita sudah siapin linknya untuk kasih pertanyaan. Nanti link pertanyaan itu akan bisa muncul langsung di layar. Jadi semua peserta yang lain bisa ikutan baca pertanyaannya seperti apa. Gitu. Jadi mohon jangan dicatat ketik lewat Zoom chat-nya. Jangan diketikkan di Zoom grup chat-nya. Nanti kita akan kasih linknya begitu masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, kita akan mulai. Doa dulu yuk. Sebelum mulai yuk. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk 2 bulan yang buat saya pribadi amazing, Tuhan. Begitu gimana saya bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan menghancurkan fondasi-fondasi yang salah, dan Tuhan bisa menunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa supaya hati kami terus dimurnikan. Kami berdoa supaya tujuan kami, apa yang kami boleh bangun dalam hidup ini, apa yang boleh kami kejar dalam hidup ini, betul-betul yang memang seperti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, Tuhan. Karena di sini adalah satu bukti, di mana contoh yang kecil Tuhan tunjukkan. Kalau manusia membangun dengan fondasi yang salah, maka semuanya akan mudah dihancurkan. Jadi kami berdoa Tuhan supaya lewat kejadian seperti ini kami bisa belajar satu hal, kami bagaimana membangun dan mencari suara Tuhan dan membangun fondasi dalam hidup kami dengan tujuan yang benar, Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mulai ILC online fellowship kami yang pertama malam hari ini. Terima kasih juga buat Ko Jeffrey yang sudah bersama kami dari Surabaya. Mereka Ko Jeffrey akan bagikan untuk kami malam hari ini apa yang boleh beliau dapatkan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. So, silakan untuk waktu dan tempat saya berikan kepada Ko Sandi. Kita sambut Ko Sandi, silakan Ko Sandi. Halo semuanya, wow, senang banget ya. Halo. Kita bisa kumpul saat ini. Ini menjadi sebuah terobosan buat setiap kita bahwa di balik semua wabah yang terjadi, saya percaya Tuhan tetap mengerjakan sesuatu bagi rencananya. Tidak ada satupun yang
Tuhan izinkan terjadi tanpa ada maksud ilahi di balik itu. Termasuk di dalam hal-hal yang sedang kita alami saat ini. Dengan teknologi saat ini tentu kami berharap kita bisa menjangkau lebih jauh ya. Karena dengan pertemuan online seperti ini, tidak ada lagi alasan orang tidak datang karena hujan. Tidak ada lagi alasan orang tidak datang karena macet. Dan tidak ada lagi karena jarak yang jauh. Semua bisa terjangkau, baik di Surabaya, di Bandung, semua bisa bertemu, message bisa kita terima. Ini merupakan sebuah hal positif yang sebenarnya bisa kita sama lihat dan rasakan dalam kondisi seperti ini. Nah, saat kita sama belajar tentang bagaimana membangun sebuah kesepakatan, sebuah persetujuan bagi setiap pasangan. Fenomena yang menarik adalah ketika kita melihat di China itu keadaan pernikahan after lockdown itu menjadi sebuah evaluasi buat setiap kita. Kenapa? Karena ternyata setelah itu perceraian di China meningkat, di Wuhan meningkat. Kenapa? Karena ternyata ada begitu banyak keluarga-keluarga yang teruji kesepakatannya, yang terekspos segala macam hal-hal yang belum mereka bangun sekian lama, sehingga ketika disatukan di dalam rumah dalam jangka waktu yang lama, itu menimbulkan konflik tersendiri. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar dari seorang yang luar biasa. Saya percaya Coach Jeff ini sosok yang Tuhan pakai, Tuhan urapi untuk mengajar bagi setiap kita. Coach Jeffrey ini tidak asing lagi buat setiap kita dalam komunitas kita karena dia seringkali melengkapi kita, dan kita percaya saat ini juga Tuhan sedang memberikan pewahyuan terhadap apa yang Coach Jeffrey sampaikan, dan saya yakin masa PSBB ini akan membuat dia semakin berhikmat, semakin banyak merenung, semakin akan diurapi untuk dalam mengajar setiap kita. Untuk waktu dan tempat kita akan serahkan kepada hambanya yang luar biasa. Silakan Brother Jeffrey ya, untuk mengambil alih waktu ini. Wow, luar biasa. Oke. Ya, sebelumnya selamat malam, shalom buat semuanya. Ya, senang boleh ada di komunitas ELC malam hari ini, dan terima kasih sekali lagi buat para board, para pemimpin di ELC yang di Bandung, secara khusus malam hari ini yang invite saya untuk berbagi ke teman-teman. Makasih buat Ko Dudung, Cihana, buat Om Sandy dan istrinya, buat Teddy, buat Julius, dan saya dengar tadi ada nama sakti yang diucapkan tadi, namanya Kodiki gitu ya. ya. Jadi senang sekali malam hari ini boleh ketemu sekalipun kita lewat online ya, kita nggak bisa tatap muka, tapi minimal malam hari ini kita bisa tatap layar gitu ya. Dan saya berharap teman-teman malam hari ini kita santai saja, dan saya mengusulkan untuk teman-teman cari posisi, cari tempat yang paling aman dan nyaman supaya teman-teman bisa fokus, sebab biasanya lewat online ini distraction-nya banyak ya. Dan saya berharap malam hari ini saya boleh melengkapi apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk melengkapi apa yang sudah dibangun oleh komunitas ELC Bandung selama ini ya. Dan saya mengutip perkataan Teddy tadi di menit-menit awal ya, biasanya karena kali pertama ada banyak hal yang kurang atau yang perlu disesuaikan. Malam hari ini juga kalau toh ada yang kurang dari saya, ada teman-teman yang lain yang akan bisa melengkapi ya. Saya akan mencoba membagikan apa yang Tuhan taruh, apa yang hari-hari belakangan ini menjadi konsentrasi dari apa yang saya renungkan berkaitan dengan topik kita malam hari ini. Jadi kita akan mulai, dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, saya Oke, teman-teman, malam hari ini topik yang akan kita bicarakan, topik yang akan kita diskusikan tentang engagement and agreement ya. Jadi dua kata penting di Alkitab yang secara khusus
Tuhan letakkan hampir, bahkan boleh saya katakan bersamaan, ya, dalam beberapa perikop, dalam beberapa penggalan ayat, ya, kita seringkali hanya melihat kata agreement, tapi jauh sebelum kata agreement itu diletakkan oleh Tuhan, ada sebuah kata engagement, ya, di mana Tuhan rindu untuk setiap pasangan, setiap pernikahan antara suami maupun istri, istri kepada suami, sebelum kita melakukan sebuah kesepakatan, kita harus saling melibatkan diri, ya, satu dengan yang lain. Dan saya akan tunjukkan beberapa ayat penting malam hari ini sebagai pondasi kenapa engagement dan agreement sesuatu yang penting dan yang mendasar dalam kehidupan kita, ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas dua kata penting tersebut. Dan malam hari ini, teman-teman, saya yakin ada banyak ayat yang teman-teman udah sering kali temukan di Alkitab, apalagi saya mengikuti rekam jejak ELC Bandung, ya, sekalipun itu dari Surabaya, karena saya dekat dengan beberapa rekan pemimpin dari ELC Bandung, ya. Saya sering kali update juga, tanya sama Ko Dudung, biasanya suka WA, atau biasanya suka ketemu Julius, ngobrol, Teddy juga pernah, Sandy juga pernah, untuk saya tanya kira-kira sejauh ini apa saja yang Tuhan sudah kerjakan. Dan saya menerima banyak sekali, mendengar banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di movement ELC Bandung. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya, saya pikir ini saya nggak perlu bahas, teman-teman. Ya, ini tadi udah dikomunikasikan oleh Teddy tadi, ya, di flyer, ya. Dan kita akan masuk saja, ya. Nah, teman-teman, beberapa waktu terakhir ini saya mencoba meresearch, ya, dan mencoba membrowsing, ya, apa yang terjadi selama pandemi COVID-19 dengan pernikahan. Dan apa yang terjadi selama masa isolasi berlangsung, ya. Kalau di Indonesia sampai dengan hari ini udah memasuki bulan Maret, April, Mei, 2 bulan, 2 sampai 3 bulan, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, jadi selama 3 bulan lamanya pandemi ini berlangsung, dan ada sebuah lembaga namanya Psikologi Today pada tanggal 10 April 2020, baru saja bulan lalu, dia merilis sebuah penelitian, sebuah research yang teman-teman bisa baca di bawahnya, itu ada homepage-nya, ya. Ya, ada website-nya, teman-teman bisa kunjungi, bisa kanalnya bisa teman-teman akses, ya. 10 April 2020 menurut Psikologi Today, bahwa apa yang terjadi pengaruh pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini dengan pernikahan. Yang pertama, terjadi lonjakan jumlah perceraian, teman-teman. Nah, yang menarik adalah lonjakan jumlah perceraian, kalau teman-teman nanti masuk di kanalnya, saya nggak punya waktu menunjukkan lebih detail, tapi teman-teman bisa kunjungi kanalnya saja, bahwa rupa-rupanya perceraian meningkat, ya, seperti tadi saya bilang di China, ya, perceraian meningkat karena rupa-rupanya banyak pernikahan atau banyak keluarga suami istri yang tidak terbiasa bersama-sama seharian. Ya. Ambil contoh Bapak Ibu teman-teman. Biasanya selama tidak adanya COVID-19 ini, ya, biasanya suami berangkat kerja baru pulang sore hari. Itu artinya 8 jam lamanya dia akan berada di luar rumah. Nah, belum lagi begitu dia sampai di rumah, Bapak Ibu teman-teman, dia makan malam, lalu kemudian dia keluar lagi kalau ada pelayanan. Jadi praktis, frekuensi atau kuantitas frekuensi pertemuan antara suami dan istri di rumah secara jumlah waktu itu sangat sedikit. Ya. Nah, yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, lonjakan perceraian. Ya, terjadi di banyak kota, di banyak negara bahkan, ya. Bukan cuma China, tapi Bloomberg, ya, .com melaporkan bahwa ada sekitar 9 sampai 11 negara, ya, Italia, Argentina, China, ya, beberapa negara yang mengalami lonjakan perceraian. Nah, yang kedua, ya, ini yang terjadi di Indonesia, Bapak Ibu teman-teman, ya. Yang kedua, melonjaknya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ternyata kekerasan dalam rumah tangga itu dipicu oleh seringnya bertemu di dalam rumah, yang nggak biasa bertemu, akibatnya ada banyak hal-hal yang dilakukan oleh si istri atau si suami yang melecut emosi. Ya, karena kenapa? Ada banyak pressure, ada banyak tekanan yang kemudian dibawa ke rumah, lalu terjadilah apa yang namanya kekerasan rumah tangga, Bapak Ibu teman-teman. Nah, yang ketiga menurut Psikologi Today di tanggal 10 April 2020 adalah
tekanan pekerjaan dan keuangan. Nah, ini udah pasti ya. Jadi landscape bisnis juga berantakan. Orang-orang yang selama ini bekerjanya serial udah nggak bisa, harus paralel. Nah, pekerjaan paralel seperti itu menyebabkan pressure pekerjaan. Ya, keuangan kemudian terganggu karena penghasilan berkurang, income nggak ada lagi, sehingga tekanan-tekanan ini muncul. Lalu mengganggu aktivitas, bukan cuma aktivitas, tapi mengganggu harmonisasi dalam sebuah pernikahan, Bapak Ibu teman-teman. Jadi ada 3 hal ini yang secara khusus di-highlight oleh Psikologi Today pada tanggal 10 April 2020. Dan saya berdoa malam hari ini kita menjauh dari 3 hal ini. Tapi kenapa saya perlu sodorkan ini? Supaya memberikan sebuah warning, sebuah sign, sebuah tanda bahwa pandemi COVID-19 seperti tadi kalimat pembuka dari Sandy, dan kita tadi dengar bahwa akan membuka semua hal. Ya, Bapak Ibu ya. Kita merasa kadang-kadang kita kuat, ternyata kita lemah. Ya. Nah, ini 3 fakta yang ada di depan kita, yang kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini berlangsung. Oke, saya masuk pada materi. Teman-teman, di layarnya teman-teman, saya yakin begitu kita melihat gambar ini, flyer ini, ya, pikiran kita langsung kembali ke masa lalu kita, pikiran kita, imajinasi kita kembali kepada keadaan di mana pertama kali kita melangsungkan sebuah pernikahan. Saya yakin, Bapak Ibu, teman-teman, setiap orang mendambakan momen seperti ini. Setiap orang mendambakan event seperti ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, teman-teman, bahwa pernikahan bukan bicara eventnya, bukan. Ya, pernikahan sama sekali Tuhan tidak pernah rancang hanya berorientasi pada acaranya. Tidak pernah berorientasi pada hanya sekedar eventnya selesai apa enggak. Bukan. Tetapi pernikahan itu adalah sebuah proses panjang menuju jalur keserupaan dengan Kristus. Makanya kalau Bapak Ibu rindu banget untuk makin serupa Kristus, ya, Bapak Kegerakan Pria Sejati Edwin Louis Kuhl berkata, menikahlah. Ya, karena pernikahan akan membawa Anda makin serupa dengan Kristus. Sebab ada 2 alat, 2 tools yang Tuhan pilih, ya, 2 wadah yang Tuhan pakai untuk kita makin serupa dengan Kristus. Wadah yang pertama adalah hubungan, ya. Alat yang pertama yang Tuhan pakai untuk mengasyir kita pada jalur keserupaan dengan Kristus adalah hubungan. Makanya waktu Anda membangun hubungan dengan pasangan Anda, bersiaplah. Hubungan yang Anda bangun, pernikahan yang Anda jalankan, itu adalah kunci, itu adalah titik picu untuk Anda dan saya menuju keserupaan dengan Kristus. Tapi ada yang kedua, adalah masa sulit. Ya, masa sulit adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengantar kita, untuk membawa kita punya respon, bagaimana merespon masa sulit, sehingga respon kita makin serupa Kristus. Jadi 2 hal, 2 alat, 2 wadah, 2 tools yang Tuhan pakai untuk membawa kita pada jalur keserupaan. Dan saya lanjutkan, salah satunya adalah pernikahan yang Tuhan rindu untuk kita jajaki dalam kehidupan kita. Saya mengambil sebuah quotation ya, quotes ya, dari seseorang bernama Annie Swetsin ya. Saya nggak tahu apakah benar melafalkannya. Dia menulis, menurut dunia, pernikahan itu mengakhiri segalanya. Seperti yang terjadi dalam komedi. Tetapi kenyataannya justru terbalik. Kalau menurut dunia pernikahan itu mengakhiri segalanya, mungkin beberapa dari Anda, kita pernah berpikir jalan keluar dari masalah di rumah dengan papa mama, dengan orang tua adalah menikah. Jalan keluar dari kesulitan ekonomi adalah menikah. Jalan keluar dari problem-problem pribadi adalah menikah. Tapi rupanya, ya, orang ini berkata, kenyataannya justru terbalik. Pernikahan itu memulai segalanya. Wow, ya. Pernikahan itu memulai segalanya, Bapak Ibu teman-teman. Makanya dalam konteks pernikahan, ya, pernikahan itu bukan cuma saling berbagi kebahagiaan, tapi pernikahan itu juga adalah saling berbagi kesulitan, saling berbagi kesusahan, saling berbagi penderitaan. Banyak orang siap bahagia, tapi nggak siap menderita. Makanya begitu ada masa sulit datang dalam pernikahan, dengan mudahnya kita bilang, udah kalau kayak gini kita pisah. Dengan mudahnya kita kutuki pasangan kita. Dengan mudahnya kita berlaku
nggak respect, nggak hormat kepada suami kita. Nah, pernikahan itu memulai segalanya, ya. Makanya ada seorang teman berkata kepada saya bahwa dia berkata begini, teman-teman, Jeff, pernikahan itu seperti halnya rumah yang tidak punya pintu keluar. Cuman ada pintu masuk, tapi nggak memiliki pintu keluar. Jadi begitu Bapak Ibu dan teman-teman masuk, ya, masuk dalam sebuah pernikahan, pastikan, ya, Anda mesti sadar, Anda mesti pahami bahwa pernikahan itu Anda lagi pencet tombol on, ya, tombol on Anda lagi pencet, memulai segala sesuatunya. Nggak ada kemunduran, nggak ada jalan keluar, untuk pintu keluarnya nggak ada, cuman ada pintu masuk, ya. Nah, saya lanjutkan, Bapak Ibu teman-teman. Oke, saya yakin kalimat ini udah sering kali didengungkan, ya, oleh banyak orang, ya. Sadarkah kita bahwa ada tujuan Tuhan saat Dia membentuk sebuah keluarga? Bapak Ibu teman-teman, di menit-menit awal ini saya mau bawa Anda kembali pada sebuah kesadaran yang mendalam bahwa pernikahan itu bukan cuma merubah status, ya, status dari in relationship menjadi marriage, bukan. Pernikahan itu bukan cuma mendapatkan pengakuan sosial, bukan. Malam hari ini pengakuan bahkan bukan cuma untuk melanjutkan garis keturunan. Pikirkan ulang hari ini, ya, sama seperti halnya Anda akan berbisnis, Anda akan selalu bertanya, apa tujuan saya berbisnis? Apa outcome atau hasil yang Anda ingin dapatkan dari bisnis Anda? Nah, sadarkah teman-teman bahwa Tuhan pun punya tujuan saat Dia membentuk sebuah keluarga? Dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman, ayat Kejadian 1:26-28 saya nggak perlu buka, kita nggak perlu baca. Di situ jelas terlihat bahwa ada maksud kekal Tuhan sejak awal, bahwa keluarga Tuhan rancang untuk memasuki, untuk menghidupi, untuk menyelaraskan kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda. Nah, 10 hari gereja lokal kami barusan selesai tanggal 17 kemarin, ibadah pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Dan selama 10 hari, Bapak Ibu, kami terus merenung tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan. Nah, ada beberapa ayat yang membukakan pemahaman saya baru-baru ini saja, Bapak Ibu. Berulang-ulang waktu Yesus berkata tentang Roh Kudus, Dia menjelaskan bahwa Dia akan kembali, Dia akan pulang ke rumah Bapa, tapi nggak usah khawatir, karena Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, yang menarik adalah, pada saat Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalimat itu telah menunjukkan bahwa Yesus selalu sinkronis dengan kehendak Bapa. Seluruh will-nya adalah will Bapa. Seluruh kehendaknya adalah kehendak Bapa. Makanya ada banyak will-nya Yesus itu yang Dia minta seakan-akan Bapa tolak. Contoh, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi ternyata Bapa nggak mengizinkan cawan itu lalu daripada Yesus. Dia harus meminumnya. Tapi untuk will yang satu ini, untuk keinginan yang satu ini, Dia selalu sinkronis dengan Bapanya. Saya berdoa malam hari ini, dalam Anda membangun pernikahan, Anda lagi sinkronis nggak dengan Tuhan? Anda lagi melakukan harmonisasi nggak dengan Tuhan? Anda lagi selaras nggak dengan kehendak Tuhan? Suami mau memutuskan sesuatu, sinkronis nggak dengan istri? Sinkronis nggak dengan kehendak Bapa? Karena kalau nggak, berbahaya pernikahan Anda. Ya, makanya hari ini kita mesti sadar bahwa ada tujuan Tuhan saat Dia membentuk sebuah keluarga. Saya lanjut. Ayat yang sering kali kita baca, sebab itu Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya tertarik dengan dua penggalan kata yang saya garis bawahi. Kata yang pertama adalah kata usahakanlah. Tahukah Bapak Ibu apa arti kata usahakanlah? Sederhana. Usahakanlah itu berbicara tentang tindakan yang disengaja. Ya? Usahakan itu berarti sebuah perilaku yang sengaja dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar asal lalu,
Jadi bukan hanya sekedar karena kasih karunia Tuhan, bukan, Bapak Ibu. Tapi kata usahakan di situ tindakan yang diupayakan, tindakan yang disengaja, tindakan yang dilakukan terus-menerus setiap waktu, setiap saat. Dan Tuhan minta untuk kehendak Tuhan Anda harus usahakan, ya, Anda harus upayakan. Nah, makanya Bapak Ibu, mengerti kehendak Tuhan, teman-teman, itu sama dengan mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup atau pernikahan kita. Ya, saya mau ulang-ulang di bagian-bagian ini Bapak Ibu, teman-teman, ya, karena ini penting, ya. Belajarlah sekali lagi waktu Anda belajar mengerti kehendak Tuhan, itu sama dengan Anda harus belajar mengerti maksud Tuhan apa, tujuan Tuhan atas pernikahan kita apa. Nah, kata yang pertama yang saya minta Anda highlight, Anda garis bawahi adalah kata usahakan. Tindakan yang disengaja, bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk. Enggak, teman-teman, ya. Diusahakan. Nah, kata kedua yang saya tertarik untuk menunjukkannya adalah kata mengerti kehendak Tuhan. Nah, kata mengerti, ya, kata mengerti itu punya dua arti. Arti yang pertama, to set or bring together. Jadi kata yang pertama itu artinya gini, mengatur dan menyatukan bersama. Jadi fatal akibatnya kalau dalam pernikahan Anda berupaya mengerti kehendak Tuhan tanpa kebersamaan. Ya, karena konteks mengerti kehendak Tuhan, kata mengerti itu harus bersama. Makanya kalau saya bawa dalam kerangka pernikahan, Anda harus memutuskan sesuatu dengan cara melibatkan istrimu. Makanya ada begitu banyak suami, dia putuskan lebih dulu, karena bagi suami, lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Ya, dia putuskan dulu, ya, daripada minta izin, nanti nggak diizinin, lebih baik putuskan dulu. Ya, urusan belakang minta maaf sama istri. Makanya kita gagal mengenali kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kata mengerti, sekali lagi, punya arti, to set or bring together. Tapi ada arti yang kedua. Ya, menarik arti yang kedua. Arti yang kedua, to set or join together in the mind. Jadi rupanya mengerti kehendak Tuhan itu artinya gini, kita mengatur dan menggabungkan itu dalam pikiran kita. Oke? Dalam benak, dalam mindset-nya kita, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana caranya. Tapi minimal di menit-menit awal ini, mari kita sama-sama belajar mengusahakan mengerti kehendak Tuhan atas pernikahan kita, ya. Saya lanjut. Sebuah realita yang terjadi. Kita perlu belajar melihat pernikahan sebagai disiplin rohani. Oke? Di mana Tuhan membentuk hidup kita sebagai semakin serupa Kristus. Saya ulang. Dalam Anda melangsungkan sebuah pernikahan, mari, ya, perlakukan pernikahan seperti Anda lagi disiplin rohani. Ya. Makanya orang yang tekor di spiritual, ya, orang yang tidak pernah membangun disiplin rohani yang konsisten, ya, tidak akan mampu mengenali kehendak Tuhan dalam pernikahannya. Orang yang gagal membangun disiplin rohani dalam pernikahannya, baik personal seorang diri maupun bersama-sama, akan selalu gagal memahami maksud Tuhan, gagal memutuskan, ya, dalam arti kita keliru mengenali apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya penting, mari malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu teman-teman punya perspektif bahwa melihat sebuah pernikahan sebagai disiplin rohani. Hidup berdekatan dengan seseorang 24 jam dalam 7 hari bisa menjadi tantangan rohani terbesar yang kita hadapi. Ya, itu tantangannya besar, Bapak Ibu teman-teman. Ya, konflik, ya, kesesuaian pikiran, kesesuaian hati, mengambil keputusan. Nah, itu yang akan jadi realita dalam sebuah pernikahan. Saya lanjut. Ya, ini beberapa realita pernikahan. Buruknya sebuah pernikahan diawali oleh individu yang bermasalah. Saya ulang. Buruknya sebuah pernikahan bukan karena pestanya banyak cacatnya, bukan. Buruknya sebuah pernikahan bukan karena
IO-nya, event organizer-nya kurang baik dalam mengorganize pesta tersebut, bukan. Tapi tahukah teman-teman bahwa buruknya sebuah pernikahan selalu diawali oleh individu yang bermasalah. Begitu masuk dalam sebuah pernikahan ada luka batin, orang yang luka batin, orang yang punya problem gambar diri, orang yang punya trauma masa lalu tidak pernah beres, orang yang terikat okultisme dan nggak pernah beres, akan selalu sulit untuk terlibat dan bersepakat dengan Anda. Akan sangat sulit. Makanya malam hari ini sekali lagi bereskan ya. Kalau udah kadung masuk, hal yang pertama yang harus kita bereskan adalah persoalan pondasi kita, persoalan dasar, sebab dasar menentukan ketinggian. Mau seberapa jauh kita pergi, mau seberapa tinggi pernikahan kita bangun, bergantung pada dasarnya, seberapa dalam kita gali. Jadi malam ini saya mau reminder aja di menit-menit ini dari slide saya yang pertama hanya sekedar untuk memberikan reminder aja supaya kita nggak melupakan hal-hal yang mendasar. Oke? Nah, saya masuk, Bapak Ibu, teman-teman, pada topik yang seharusnya kita bicarakan malam hari ini. Nah, ada beberapa rule yang saya pikir perlu kita pahami bersama-sama malam hari ini, kaitannya dengan topik kita malam hari ini. Rule yang pertama, ya, semua hal yang mutlak, yang sesuai firman Tuhan harus dipertahankan. Apapun resikonya, apapun komitmennya, seberat apapun menjalaninya, pertahankan hal-hal yang mutlak, yang sesuai firman. Suami harus menjadi orang yang pertama yang mendukung tindakan ketaatan istrinya. Istri harus menjadi orang pertama yang mensupport suaminya hidup dalam ketaatan. Jangan dibalik, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, suami orang yang pertama yang membuat istri melanggar ketaatan di dalam Tuhan. Atau sebaliknya, istri orang yang pertama mensupport suaminya melanggar firman. Ya, hal yang pertama yang saya mau tegaskan malam hari ini, ya, mari semua yang sesuai firman Tuhan itu mutlak harus dipertahankan. Okay? Yang tidak mutlak harus ada kebebasan, teman-teman. Kalau itu hanya berkaitan dengan kebiasaan, ya, kebiasaan itu bukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hal yang prinsip. Kalau yang nggak mutlak, ya harus ada kebebasan. Jadi jangan dibalik, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, yang tidak mutlak, ya, kita kita mutlakan. Sementara yang mutlak kita nggak mutlakan. Ya. Jadi yang tidak mutlak, mari Bapak Ibu, harus ada kebebasan. Beri ruang untuk pasangan kita menjalankan sesuatu berdasarkan apa yang memang menurut dia baik selama itu nggak mutlak. Yang salah harus diampuni. Ya. Yang salah bukan dihakimi. Yang salah bukan untuk diingat. Yang salah bukan untuk dibesar-besarkan. Bukan, Bapak Ibu. Yang salah harus diampuni. Sementara yang tidak benar harus diubah. Oke? Yang tidak tepat, yang tidak sesuai firman, harus diubah. Jadi 4 rule ini saya pikir perlu untuk kita pahami malam hari ini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Nah, Amos pasal 3 ayat ketiga. Amos pasal yang ketiga ayat ketiga. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya, saya ulang. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Firman Allah yang hidup, ayat yang sama berkata gini, apakah 2 orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Oke? Apakah 2 orang ini bisa berjalan seiring, beriringan, kalau mereka nggak sehati? Ya, NLT dari Alkitab Bahasa Inggris menulis, can 2 people walk together without agreeing on the direction? Ya, bisa nggak 2 orang itu berjalan bersama tanpa bersepakat terhadap sebuah tujuan? Jadi rupanya, Bapak Ibu teman-teman, kenapa pentingnya kesepakatan? Sebab kesepakatan itu menuntun Anda pada ketepatan. Kesepakatan menuntun Anda pada tujuan. Kesepakatan mendekatkan Anda
pada kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Kesepakatan menuntun Anda untuk melihat tujuan. Nah, jauh sebelum Anda sepakat, teman-teman, ingat baik-baik, jauh sebelum Anda sepakat, kalimat pembuka dari Amos pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama? Berarti gini, Bapak Ibu, teman-teman, sebelum Anda sepakat, sebelum Anda ada agreement, Anda harus punya engagement. Anda tidak akan mungkin bersepakat dengan suami Anda, bersepakat dengan istri Anda, kalau Anda tidak pernah melibatkan pasanganmu. Jadi kunci kesepakatan terlebih dahulu, harus ada keterlibatan. Anda nggak bisa sepakat seorang diri. Jadi Anda harus belajar libatkan istrimu dalam setiap keputusan. Libatkan suamimu dalam setiap pembicaraan-pembicaraan yang mengacu pada kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu teman-teman, Anda bersepakat tanpa terlibat. Anda bersepakat tanpa melibatkan pasangan Anda. Di situ dengan jelas, berjalankah dua orang bersama-sama? Berarti itu ada kata keterlibatan terlebih dahulu, baru kemudian orang bersepakat. Nah, ayat yang lain saya mau tunjukkan. Oke, saya minta maaf, ini nyantol rupanya. Slide-nya. Sebentar saya... Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Santai kok. Ya. Oke. Saya lanjut. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Oke, lihat, perhatikan. Sebelum kata sepakat, ada kalimat di atasnya berkata, jika dua orang daripadamu. Berarti butuh keterlibatan nggak di situ, Bapak Ibu, teman-teman? Butuh ya? Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Jadi jauh sebelum Anda punya agreement, ya, punya kesepakatan, paling gampang bisnis, Bapak Ibu. Sebelum Anda join agreement, kesepakatan dengan teman bisnis Anda mesti melibatkan teman bisnis Anda dalam pekerjaan tersebut, dalam join bisnis tersebut. Jadi hal yang penting adalah sebelum terjadi kesepakatan, ada yang namanya keterlibatan di situ. Dan perhatikan dengan baik, kalau Anda melibatkan pasangan Anda, lalu akibat pasangan Anda terlibat, lalu kemudian lahirlah sebuah kesepakatan. Tuhan janji, bukan saya yang janji. Di balik sebuah keterlibatan yang berujung pada sebuah kesepakatan, ada kuasa di situ. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi sejatinya sebenarnya keterlibatan selalu mendahului kesepakatan. Dapatkah Anda bersepakat dengan seseorang tanpa Anda melibatkan orang tersebut? Ya, makanya kenapa kuasa Tuhan nggak turun dalam pernikahan Anda? Kuasa Tuhan nggak terjadi terobosan dalam bisnis Anda sederhana. Ya, Anda cuma bersepakat dengan dirimu sendiri. Anda tidak pernah melibatkan pasanganmu dalam banyak pengambilan keputusan. Dan selalu saja alasannya banyak, Bapak Ibu. Mulai dari anggapan istri Anda nggak paham, mulai dari anggapan, suami Anda nggak mahir di bagian itu. Nah, sehingga pada saat Anda mengambil sebuah keputusan, ya, yang terjadi, keputusan yang Anda ambil berisiko jangka panjang. Ya, sekali lagi malam hari ini keterlibatan selalu mendahului kesepakatan. Nah, malam hari ini di area mana saja Bapak Ibu, teman-teman, Anda harus terlibat dan sepakat. Ada 5 area suami istri harus terlibat, saling melibatkan diri dan saling bersepakat. Yang pertama,
suami dan istri harus sepakat, harus terlibat di area prinsip dan nilai. Ya, prinsip dan nilai adalah area penting. Area pertama yang harus Anda berdua libatkan diri, Anda berdua sepakati. Kapan tidak punya prinsip? Kapan pernikahan kehilangan prinsip? Yang terjadi adalah Anda akan punya problem dalam mendidik anak. Kapan suami istri punya problem di area prinsip dan nilai, akibatnya tidak ada pagar pengaman. Tidak ada checklist untuk kita mengkonfirmasi apa yang kita mau putuskan. Tidak ada data atau detail yang sesuai dengan firman dalam kita mendekati sebuah keadaan atau pilihan, di mana pilihan itu berujung pada keputusan. Bagaimana kita akan memilih kalau pilihan-pilihan itu kita nggak pernah dasari oleh prinsip dan nilai. Ya, mendidik anak, ya, termasuk ya fungsi dan peran juga nanti kita akan bahas. Yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman, mari malam hari ini coba renungkan apakah nomor satu masih terjadi dalam pernikahan kita hari ini, prinsip dan nilai, ya. Karena prinsip dan nilai itu akan menolong perjalanan pernikahan Anda di waktu-waktu ke depan. Kalau Anda udah punya prinsip dan nilai bahwa apapun yang terjadi, ya, tidak ada kata perceraian, ya. Kalau Anda udah hidupi prinsip dan nilai itu, maka yang terjadi itu yang akan menuntun pernikahan Anda menjadi kuat dan kokoh. Prinsip dan nilai adalah hal yang penting yang pertama. Yang kedua, Anda harus bersepakat di area keuangan. Ya, di area keuangan. Ya, saya yakin bagian ini Bapak Ibu udah pada banyak tahu, Bapak Ibu teman-teman, ya. Tidak ada yang namanya uangku, uangmu, nggak ada. Ya. Ya, satu ketika Bapak Ibu teman-teman saya mengkonseling seorang direktur sebuah company, sebuah perusahaan, ya. Saya nggak sengaja melayani sebuah persekutuan doa di tempat itu, dan setelah melayani, direkturnya adalah seorang ibu, ya, pemimpin perusahaannya adalah seorang ibu, dan mengajak saya, Pak Jeffrey, apakah punya waktu untuk ngobrol sebentar? Lalu kemudian saya luangkan waktu, dan apa yang terjadi? Si ibu ini yang hebat, ya, dalam tempo singkat dia menjadi the best, ya, orang yang terbaik dari cabang yang perusahaan tersebut ada di banyak kota, bahkan di banyak negara, ya. Dia orang nomor 3, ya, terbaik, ya, di perusahaan seluruh area, seluruh kota digabungkan, dia nomor 3 terbaik, Bapak Ibu. Lalu kemudian dia cerita bahwa dia punya problem dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu, problem pernikahannya sederhana, Bapak Ibu. Ya, mungkin bagi kita yang udah menghidupinya adalah hal yang simple. Nah, dia kemudian bercerita 12 tahun dia menikah, ya. Dia menikah, usianya masih 3 tahun di bawah saya, Bapak Ibu, ya. Dia bilang 12 tahun pernikahannya, sejak bulan pertama pernikahan udah problem sampai dengan hari ini. Dan kalau toh mereka bertahan, Bapak Ibu, hanya karena demi anak, Bapak Ibu, ya. Dan kemudian dia bercerita suaminya adalah pebisnis sukses, ya, di kota Surabaya, ya. Namanya lumayan dikenal, banyak kalangan pebisnis di Surabaya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dan dua-duanya secara finansial sangat berlebihan, ya. Ya, dalam tempo singkat setiap bulan dia bisa meraup, ya, ratusan juta per bulan istrinya bisa dapatkan, sementara suaminya juga ratusan juta setiap bulan. Nah, masalahnya adalah sederhana. Sejak awal pernikahan sampai 12 tahun saya temuin 4 tahun yang lalu, ya. Dia berkata problem terbesar mereka adalah keuangannya pisah, Bapak Ibu, ya. Jadi lucu, Bapak Ibu, ya. Bahkan karena keuangan pisah, mobil pun pisah. Ya. Ingat, uang itu punya daya ubah, ya. Begitu Anda mencoba memisahkan penghasilan Anda dengan penghasilan istri Anda, itu celah pertama yang akan memporak-porandakan pernikahanmu. Saya nggak peduli sehebat apapun Anda melayani, serajin apapun Anda datang ibadah, karena bagi saya sederhana. Indikator untuk saya melihat, ya, indikator untuk saya melihat kualitas kerohanian seseorang, lihatlah bagaimana cara dia kelola uangnya. Ya, bukan semata-mata rajinnya ibadah dia di hari Minggu, bukan. Karena jelas Alkitab bilang, Yesus menyorot secara tegas di area keuangan.
Orang muda yang kaya di Alkitab, dia gagal karena persoalan keuangan. Ya, orang muda di Alkitab, kalau Bapak Ibu, teman-teman pelajari, kalimat-kalimat pembuka dari ayat tersebut, orang muda itu yang datang sama Yesus. Biasanya Yesus yang datang jumpai banyak orang. Kali ini orang muda itu datang kepada Yesus. Dan menarik kalau Anda pelajari Alkitab, kalimat pertama, kalimat pembuka yang orang muda itu sampaikan, panggil nama Yesus dengan kata guru. Perhatikan dengan baik di Alkitab, kalau ada seseorang temuin Yesus dengan panggilan guru, berarti Yesus adalah pribadi yang sangat dihormati, ya, sangat direspeki oleh orang tersebut, dan dia panggil guru. Dan singkat cerita, proses pembicaraan berlangsung. Dia pada akhirnya tinggalkan Yesus karena satu persoalan. Awal mulanya begitu haus dengar firman. Awal mulanya begitu haus pingin tahu bagaimana rahasia hidup yang kekal. Yesus beritahukan semuanya. Gagalnya cuma di satu area. Ya, Yesus berkata, kalau Anda ingin hidup kekal, masuk dalam hidup kekal, gampang. Pergilah, jualah seluruh hartamu, dan kemudian ikutlah aku. Dan orang muda ini gagal di area keuangan. Jadi sebenarnya simpel, teman-teman. Kegagalan Anda di area keuangan adalah kegagalan Anda dalam persoalan ikut Yesus. Begitu Anda problem dengan istri, dengan pasangan di area keuangan, bagi saya sederhana, itu telah menunjukkan kualitas kerohanian Anda. Tapi Pak Jeffrey, saya rajin ibadah. Ya, lupakan hal-hal tersebut, karena bagi saya keuangan itu hal yang mendasar. Ya, makanya Yesus menghubungkan antara percaya Yesus atau percaya Mamon. Ya. Yang kedua, yang kita perlu engage, kita perlu agreement di area keuangan dalam pernikahan. Yang ketiga, ya, area yang ketiga yang mesti kita libatkan pasangan kita sepakati dengan pasangan kita adalah waktu dan prioritas. Nah, ada begitu banyak pernikahan problem di nomor 3. Suami seakan-akan merasa itu waktunya, Bapak Ibu. Nah, begitu banyak pernikahan problem hanya gara-gara 1 jam kita ambil waktu tanpa kita sadar hanya untuk scroll Instagram, Bapak Ibu ya. Ya, kita scroll Instagram, ambil handphone ya. Lalu kemudian tanpa kita sadar di masa pandemi ini kita menjadi pribadi yang nggak produktif, ya. Ya. Kemudian kita nggak punya kualitas yang bertumbuh, ya. Waktu dan prioritas kita mesti sepakati. Kapan waktu dengan keluarga? Kapan waktu Anda meningkatkan kualitas personal quality Anda? Kapan prioritas waktu dengan anak, ya? Karena, maaf Bapak Ibu teman-teman, banyak orang bersama-sama, tapi tidak dalam kebersamaan. Saya ulang, ada begitu banyak pernikahan bersama-sama, tapi nggak dalam kebersamaan. Ya, di rumah bersama tidak menjamin Anda punya kebersamaan. Ya, tidak menjamin. Sebab kebersamaan itu bicara keterlibatan. Kebersamaan itu bicara kesepakatan yang Anda bangun dalam pernikahan Anda. Yang ketiga, waktu dan prioritas. Yang keempat, Anda mesti sepakat di area fungsi dan tanggung jawab. Oke? Sebagai suami, apa tanggung jawab Anda? Sebagai suami, apa fungsi Anda? Sebagai istri, apa fungsi dan tanggung jawab Anda? Nah, Anda harus sepakat di area itu. Ya. Bagaimana dalam hal mendidik anak? Bagaimana dalam mengalokasikan waktu? Tanggung jawab mana yang perlu Anda ambil? Tanggung jawab mana yang perlu Anda proaktif mengerjakannya? Itu memang part Anda. Jadi yang keempat, mari, yang keempat area yang penting adalah untuk kita engage dan agreement, ya, adalah fungsi dan tanggung jawab sebagai suami dan istri, sebagai papa dan mama buat anak-anak kita. Dan yang terakhir, Anda mesti engagement dan agreement di area panggilan. Ya, kalau Anda tidak pernah membicarakan ini sejak awal, oke? Sebenarnya kita udah meninggalkan kalimat pembuka tadi saya di awal. Sadarkah kita bahwa Tuhan punya misi dalam pernikahan kita? Tidak mungkin Tuhan menjalankan misi tanpa Tuhan meletakkan panggilan yang spesifik dalam istri Anda. Sudahkah suami menolong istri menghidupi panggilannya? Sudahkah istri mensupport suami untuk mengerjakan panggilannya? Sudahkah suami menolong istri menemukan apa panggilan spesifik istrinya dalam mengerjakan misi dan kehendak Tuhan? Jadi ada 5 area ini, Bapak Ibu, teman-teman,
yang mesti kita engagement dan kita agreement ya dalam pernikahan kita. Prinsip dan nilai, keuangan, waktu dan prioritas, fungsi dan tanggung jawab, dan yang kelima, panggilan. Nah, di 5 hal ini, Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, coba berhenti sejenak, kira-kira di area mana di malam hari ini yang kita seringkali mengabaikannya. Ya, kita seringkali menganggap itu nggak penting. Ya, karena kita nggak menganggap itu penting, kita nggak pernah membahasnya. Kita nggak pernah membicarakannya dengan pasangan kita. Ya, di area prinsip dan nilai kah? Atau jangan-jangan di area keuangan? Ya, suami beli sesuatu ya dengan jumlah nominal tertentu, nggak pernah sampaikan ke istrinya. Begitu paket datang, konflik rumah tangga. Hanya gara-gara bayar uang sekolah terlambat karena suami beli handphone baru. Ya, keuangan gitu ya, waktu dan prioritas ya, suami atau istri sibuk main handphone sampai kemudian istri seharian ngurus anak ya, suami kemudian di kamar seorang diri ya dengan dunianya sendiri, atau sebaliknya anak dibiarin bermain sendiri, istri nonton drama Korea, Bapak Ibu ya, lagi happening hari-hari ini ya, fungsi dan tanggung jawab, lalu terakhir panggilan. Oke, nah teman-teman, saya mau lanjutkan sedikit lagi, lalu kita masuk dalam tanya jawab. Atau mungkin waktu saya udah habis. Kalau udah habis, saya berhenti di sini aja. Minta Jadi gimana? Sampai 8.45 kok. 8.45, oke. Ya, saya lanjutkan sedikit, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau agak sedikit molor 5-7 menit ya, Bapak Ibu teman-teman ya, biar saya selesaikan materi saya. Apa-apa kok. Thank you. Oke. Pertanyaannya, kalau tadi 5 ini area yang kita mesti engage dan kita agreement ya dengan pasangan kita, nah pertanyaannya, bagaimana jalan menuju ke situ? Ya, bagaimana jalan menuju ke 5 hal ini? Jalannya apa? Ya, jalannya apa? Ya, nah ini ada 5 jalan. Ya, 5 ways to engagement and agreement. Nah, saya pakai akronim LOVES ya. LOVES, biar kita gampang mengingatnya. Oke? Nah, ada 5 jalan, 5 path, 5 jalur, 5 langkah yang bisa kita kita bisa pakai, kita bisa jadikan ini checklist supaya 5 hal ini kita bisa alami dan kita bisa capai bersama. Oke, yang pertama, learn to know each others, teman-teman. Jadi kita harus belajar mengenali atau kita harus belajar mengetahui pasangan kita, ya. Kita harus belajar mengenali, melihat, mengetahui tentang pasangan kita secara detail. Pasangan kita secara spesifik. Nah, itu saya sebutkan sebagai kekuatan, ya. Yang kedua, open communication with empathy. Ya. Untuk menuju kelima hal tadi, kita harus membuka komunikasi. Kita harus mendasari komunikasi kita yang terbuka dengan penuh empati. Ya. Nah, komunikasi adalah kunci. Kalau yang pertama, belajar atau perbedaan itu kekuatan. Ya. Jangan pernah melihat perbedaan itu penghalang. Ya. Jangan pernah melihat perbedaan itu membuat kita nggak bisa maksimal. Anda keliru. Justru perbedaan itu jadi kesempatan sinergi. Perbedaan itu jadi kesempatan kolaborasi. Perbedaan itu jadi kesempatan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan. Dan yang kedua, komunikasi itu kunci. Ya, yang ketiga, vision together itu penggerak. Ya, jadi bergerak dalam visi bersama. Itu poin penting untuk kita engagement dan agreement, ya. Visi bersama itu penggeraknya. Empowering strength itu pendorongnya, ya. Strength yang Anda punya itu pendorong untuk Anda menggerakkan visi Anda. Dan bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan pasangan Anda dengan penuh empati di semua area pembicaraan Anda, itu kuncinya. Dan memahami perbedaan itu kekuatan yang suami istri harus miliki.
Dan yang terakhir, ya, strengthening spiritual itu adalah dasar, itu adalah fondasi menuju engagement and agreement. Jadi malam hari ini coba kita checklist sebentar, ya, sebelum saya detilkan satu-satu, ya. 5 hal ini penting. L, O, V, E, dan S, ya. Jadi loves ini jadi path, jadi ways, jadi jalan, jalur menuju engagement and agreement, ya. Nah, saya akan bahas satu-satu secara cepat dan saya akan kasih tips singkat, ya. Bagaimana mempraktekkan ini dalam keseharian, ya. Sebenarnya materi ini adalah proses perjalanan panjang saya dengan istri yang kemudian saya coba 1 minggu terakhir setting, ya. Terima kasih buat ELC Bandung yang telah membuat saya mengeluarkan isi kepala saya sehingga topik ini jadi muncul, ya. Karena selama ini dalam proses-proses saya dengan istri melakukan bimbingan pranikah di gereja lokal, ya. Ini tersebar kemana-mana. Dan 1 minggu terakhir, ya, saya mencoba meramu apa yang ada di dalam kepala menjadi satu frame, ya, supaya frame ini bisa terdelivery dengan baik kepada teman-teman, ya. Dan baru berakhir kira-kira jam 6:30 tadi, ya. Baru saya menyelesaikan, ya. Menegangkan, memang menegangkan, ya. Ya, tapi semoga saya berharap materi ini boleh memberkati teman-teman, ya. Minimal jadi checklist setelah ini supaya terjadi coaching, mentoring di dalam pernikahan Anda. Oke, kita mulai, ya. Ya, ini ada sebuah pernyataan statement, penghalang terbesar dalam menemukan suatu hal bukanlah ketidaktahuan, melainkan pengertian yang salah. Ya. Waktu Anda punya pengertian yang salah tentang komunikasi, punya pengertian yang salah tentang visi, punya pengertian yang salah tentang pasangan Anda, tentang profil pribadinya misalnya, makanya jangan heran, ya, itu jadi penghalang. Karena Anda nggak tahu, bukan, ya. Apalagi dalam pernikahan hari ini ada banyak hal yang Anda tahu, sekalipun Anda juga nggak tahu sebenarnya, ya. Ya. Nah, pengertian yang salah itu yang jadi problemnya. Nah, kita akan lihat satu persatu, Bapak Ibu, teman-teman. Oke? Yang pertama, perbedaan adalah kekuatan, ya. Saya yakin beberapa dari teman-teman pasti udah tahu tentang profiling ini, ya. Personality, ya. Karunia dan panggilan, ya. Ini 3 kata penting untuk Anda belajar melihat perbedaan. Yang justru perbedaan 3 hal ini adalah kekuatan dalam kolaborasi. Ya, personalitimu yang berbeda dengan suamimu, karunia yang berbeda dengan suamimu, panggilan yang berbeda dengan suamimu, itu justru batu pijakan. Ya, nampak karya Kristus, nampak keserupaan dengan Kristus. Jangan jadikan itu penghalang. Jangan, Bapak Ibu, ya. Nah, saya yakin ini Bapak Ibu udah tahu, teman-teman udah tahu, ada DISC, ya. Saya yakin teman-teman udah banyak tahu. Yang namanya personality, ada yang namanya dominan, intim, stabil, cermat, ya. Beberapa dari Anda, suami Anda orang stabil intim. Sementara istri Anda orang dominan cermat. Bisa bayangkan kalau Anda melihat perbedaannya itu bumi langit, Bapak Ibu, ya. Makanya coba lihat, begitu Anda selalu lihat ya kelemahan pasangan Anda, perbedaan yang terjadi bukan jadi sebuah kekuatan lagi. Karena Anda selalu melihat kelemahan, makanya Anda selalu mendekati perbedaan itu pada unsur kelemahan. Tapi bisa bayangkan nggak, kalau stabil intim menikah dengan dominan cermat? Harusnya, dalam frame berpikir saya simple. Ya, itu artinya apa? Lengkapnya DISC. Ya, di sisi kecermatan, kedetilan, akurasi, ada dominan cermatnya. Sebaliknya, di sisi kedalaman hubungan one-on-one, ada di sisi pasangannya. Gimana mendidik anak? Begitu anak lagi ngambek, yang dekati anak siapa? Stabil intim. Ya, ngemong, ya, melakukan proses coaching, mentoring dengan the power of pertanyaan gitu ya. Ditanyakan. Tapi begitu butuh sisi akurasi, kedetilan, kerangka berpikir, checklist di rumah, ada dominan cermatnya. Coba, kalau Anda melihat itu kekuatan, makanya ya, rupa Kristus akan makin nyata dalam pernikahan Anda. Ada yang namanya karunia. Bapak Ibu, teman-teman, ya. Ada 21 karunia yang Tuhan lepaskan dalam kehidupan Anda. Ya. Karunia jawatan ada 5, karunia manifestasi Roh Kudus ada 9,
dan karunia motivasi itu ada 7. Oke? Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu, teman-teman, 21 karunia itu ada di istrimu, dan 21 karunia itu ada di suamimu. Tahu nggak? Penggabungan personality dan karunia, lahirlah ada yang namanya panggilan. Bayangkan betapa menariknya pernikahan, begitu Anda paham dan Anda mengerti, Anda mengenali perbedaan. Ya, Anda bisa cross-check, Anda bisa melihat alur, Anda akan bisa melihat spot yang Tuhan percayakan kepada istri dan atau suami Anda. Nah, makanya panggilan itu ada 7 mountain, ya. Ko Dudung telah menulis bukunya, ya, bersama Kotim, ya. Ada 7 gunung, ya. Ada gunung spiritual, bisnis, ekonomi, apa semua ada. Saya nggak perlu bahas, teman-teman. Ya, panggilan itu bicara apa? Jenis orang yang saudara terbeban layani. Beberapa dari Anda mendengar pesan ini, Anda sangat terbeban kepada orang-orang yang broken heart. Ya, beberapa dari Anda punya beban terhadap orang-orang yang memang sebatang kara. Beberapa dari Anda terbeban di dunia pendidikan untuk anak-anak yang terlantar. Ya, jenis orang dan jenis masalah. Bisa bayangkan, Bapak Ibu, teman-teman, kalau Anda memahami ini, untuk memasuki jenjang agreement, engagement, itu jadi lebih mudah, teman-teman. Oke. Ini hal yang pertama, ya, yang saya sodorkan kepada teman-teman kepada Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Oke. Ada yang namanya, yang kedua, open communication with empathy. Komunikasi adalah kunci, teman-teman, Bapak Ibu. Ya. Ada pikiran, ada perasaan, ya. Pikiran itu apa? Pemahaman kognitif. Kognitif itu apa? Nalar, pengetahuan. Tapi ada yang namanya naluri emosional, perasaan. Nah, kita lihat, kita itu dalam berkomunikasi di kuadran mana, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dipakai dalam proses mentoring pasangan. Ya, saya selalu pakai ini untuk mendeteksi kira-kira sejauh apa kedalaman emosional. Ya, ada beberapa dari Anda di kuadran 1. Ya, kuadran 1 itu kuadran personalizer. Ya, bukan sanitizer ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini beda ya. Personalizer. Ya, pikirannya rendah, perasaannya rendah. Makanya, orang yang di kuadran ini, percakapannya percakapan klise. Ya, sambil lalu. Ya, pikirannya udah rendah, aspek kognitifnya rendah, di saat yang sama juga, perasaannya juga rendah, tidak melibatkan diri secara emosional. Ya, dengan anak, kadang-kadang Anda di kuadran 1, pulang sambil lepas sepatu, nggak tatap anak, langsung teman-teman, Bapak Ibu nanya, udah makan belum? Tapi sambil lihat sepatu. Ya, sambil jalan, taruh tas, sambil nanya, udah makan belum, nak? Itu kuadran 1. Ya, pikiran rendah, perasaan rendah. Ada kuadran 2. Apa kuadran 2? Pikirannya tinggi, perasaannya rendah. Itu saat-saat di mana Anda berkomunikasi dengan istri Anda hanya mendengar pesan dari istri Anda sejauh info dan fakta. Ya, info dan fakta saja. Jadi naluri emosionalnya nggak terlibat. Makanya tangki emosional suami dan istri Anda atau istri Anda nggak terpenuhi. Ya, karena apa? Anda pikirannya lagi tinggi, lagi fokus dengan kognitif Anda. Analyzer, ya, hanya sekedar sejauh berbagi info dan fakta. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada. Biasanya orang cermat dominan akan banyak bermain di kuadran 2. Makanya biasanya orang yang bermain di kuadran 2, begitu konseling, problemnya di mana? Tangki emosionalnya kosong. Merasa nggak dipeduli, merasa nggak dicintai. Kenapa? Karena suaminya banyak di kuadran 2. Oke? Ada yang namanya kuadran 3, Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Kuadran 3, sympathizer, ya. Itu apa, Bapak Ibu? Pikirannya rendah, perasaannya sangat tinggi. Penuh dengan emosional, mendengar, tapi maaf, tidak memberikan pendapat. Berbagi ide dan pendapatnya hanya sejauh naluri emosional, perasaan. Ya, hanya ya saya mengerti. Sambil nyanyi mungkin dia mengerti, dia peduli, tapi nggak kasih solusi. Gitu ya. Hanya cukup apa? Dengarkan pendapat, terima ide, kasih ide, ya sejauh itu. Ya, bedanya dengan analyzer di situ.
Analyzer itu info dan fakta, sementara kuadran satunya sympathizer itu udah berbagi ide dan pendapat. Ya. Jadi perasaannya dalam, tapi pikirannya enggak terlibat. Ya, hanya berupaya memahami. Tapi ada yang keempat, Bapak Ibu. Empathizer namanya. Nah, inilah komunikasi yang jadi kunci malam hari ini. Waktu Bapak Ibu teman-teman melakukan komunikasi dengan pasangan Anda, pastikan Anda ada di kuadran kuning. Ya. Pikiran Anda tinggi, artinya apa? Fokus. Fokus. Ya, pikiran yang tinggi itu bicara apa? Anda terfokus pada pembicaraan. Menghentikan aktivitas. Dan di saat yang sama, Anda melibatkan perasaanmu. Naluri emosionalmu berjalan. Yang namanya bicara hati ke hati. Ya, jadi ada unsur emosionalnya di bagian itu, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, di bagian itu. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman, saya berharap jadi panduan waktu teman-teman melakukan proses mentoring, teman-teman ya. Nah, saya lanjut aja karena waktu, teman-teman, ya. Langkah-langkah praktis, ya. Pertama, langkah-langkah praktis yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu, dalam hal komunikasi yang empati tadi, belajar untuk menemukan hal yang tidak tersampaikan. Ya, ingat, biasanya kalau suami istri lagi berantem atau lagi beda pendapat atau lagi mau curhat, ya, terus dia tahu yang dia mau sampaikan itu berbeda dengan suaminya, biasanya alasan di awal itu jangan dipercaya, Bapak Ibu, ya. Ya. Karena biasanya justru alasan paling akhir itu biasanya yang paling tepat. Contoh, maaf ya, dia lagi gengsi. Ya, dia lagi gengsi minta maaf. Alasannya banyak di awal. Tapi begitu mundur ke belakang, baru ketahuan di belakangnya. Oh, ternyata gengsi rupanya. Tapi itu nggak terungkap di awal. Contoh yang lain, iri hati, lagi iri sama pasangan yang lain. Ya, ngomel-ngomel, marah-marah gitu ya. Kenapa marah? Wah, alasannya banyak ya, alasannya banyak ya. Ya. Jadi keingat camp pria sejati 1 2 3 ya. Ya, seperti itu. Jadi belajar Bapak Ibu teman-teman waktu berkomunikasi, temukan yang tidak tersampaikan, entahkah itu lewat emosi, keinginan, pikiran, termasuk dengan anak. Ya, yang kedua, nah, mendengar sampai tuntas. Ya. Kalau ini saya pikir Bapak Ibu teman-teman udah pada tahu ya. Kenapa mendengar sampai tuntas? Karena saya mau masuk pada poin ketiga. Mendengar itu untuk mengerti. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan untuk menjawab. Nah, banyak dari kita mendengar untuk menjawab. Makanya, kita analyzer. Kuadran merah tadi. Ya. Kita nggak pernah mendengar untuk mengerti. Ya. Belajar untuk mengerti supaya sisi empatinya naik, Bapak Ibu. Ya, sisi empatinya naik. Nah, lalu prinsip 3A. Ya. Jangan lupa prinsip 3A dalam komunikasi, atensi, afirmasi, dan apresiasi. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, berikan atensi, kasih kata-kata peneguhan, dan berikan kata-kata pujian. Ya. Atensi, afirmasi, dan apresiasi. Oke, itu ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Saya lanjut. Nah, yang terakhir, saya masuk pada poin 3 dan 4, sebelum poin yang terakhir, vision together and empowering strength, ya, penggerak dan pendorong, ya. Ya, ada 3 hal yang penting dalam kita menemukan apa yang menjadi visi pasangan kita, apa yang menjadi strength dari pasangan kita. Teman-teman belajar melihat, ya, mencermati apa yang menjadi ability, apa yang menjadi kemampuan, ya, dari pasanganmu. Ya, lalu kemudian apa yang jadi passion, kesukaan, ya, dan apa yang menjadi opportunity, kesempatan demi kesempatan yang muncul dalam perjalanan pernikahan Anda. Beberapa dari Anda terpanggil punya beban untuk melayani pasangan-pasangan muda. Itu tiba-tiba Tuhan buka aja jalan, Tuhan buka aja kesempatan, Bapak Ibu. Beberapa dari Anda tiba-tiba tanpa Anda sadari, Anda baru sadar waktu Anda melayani orang, Anda punya kemampuan profetik yang tajam. Ternyata beberapa dari Anda punya karunia menasihati yang kemudian bergabung dengan karunia belas kasihan yang tinggi. Dan ada roh nubuat di situ yang berujung Anda sebagai seorang pendoa syafaat.
Ya, kombinasi-kombinasi itu akan membuat Anda memahami pasangan Anda. Sehingga dalam melakukan proses menjalankan visi dan empower kekuatan, ini akan menjadi sebuah hal yang berkolaborasi, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi perhatikan apa yang jadi kemampuan, apa yang jadi kesukaan, dan apa yang jadi kesempatan. Ya. Lalu yang terakhir, saya masuk dulu di sini. Ya. Langkah-langkah praktis gimana? Tadi saya udah ungkapkan di menit-menit tadi ya. Jadi menggali dan menemukan spesifik calling. Ya. Apa yang menjadi panggilan secara spesifik. Ya. Lalu merancang karir driver. Ya. Ada 9 karir driver. Ya. Tapi saya nggak mungkin mengkomunikasikan di sini. Ada 9 karir driver yang ini sebagai jadi alat untuk terjadinya proses komunikasi dan diskusi dalam pernikahan. Ya. Dari 9 itu, ada beberapa dari antara Anda tertarik pada driver nomor 2, 7, dan 8. Kalau suami 2, 7, dan 8, begitu istrinya 1, 3, dan 4, nah, kalau Anda nggak maintenance itu dengan baik, konflik. Ya. Nah, saya nggak mungkin membahas ini karena memang waktu, ada yang namanya karir driver. Ya. Sama, dalam pekerjaan sama. Suami Anda tertarik pada, misalnya, pada otoritas. Salah satu karir driver itu misalnya otonomi. Pingin bebas dalam bekerja. Ya. Lalu kemudian yang kedua, dia sangat tertarik pada kekuasaan. Ya, itu karir driver. Sementara si istri terbalik. Ya. Dia lebih senang karir drivernya yang memberikan manfaat buat banyak orang. Ya. Jadi dari karir driver itu kita akan menemukan spesifiknya. Spesifik calling yang bisa dikaitkan dengan karir driver. Bertindak berdasarkan action plan, itu Bapak Ibu pasti udah pahami, dan kemudian akuntabilitas melalui mentoring. Ya. Ini penting, akuntabilitas melalui mentoring penting, supaya teman-teman Bapak Ibu bisa menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, strengthening spiritual, ya. Saya percaya, ya, Ko Dudung dan beberapa rekan pasti udah sering kali menyuarakan ini, ya. Di area-area fondasi, di area-area dasar, Anda punya 4-4-nya, tapi Anda tekor, Anda bocor di nomor 5, nggak ada artinya. Ya. Strengthening spiritual itu adalah dasarnya justru, fondasinya. Dan ayat ini bukan ayat yang asing, ya, Matius, ya, pasal yang ke-7, ayat 24-25, 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan perhatikan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Perhatikan, kata dan di situ berarti datangnya itu nggak satu-satu persoalan hidup. Ya, tantangan persoalan kehidupan itu nggak datang satu-satu. Tuhan menggunakan kata dan, berarti itu datangnya bersamaan. Ya, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu. Bukan cuma rubuh, teman-teman, hebatlah kerusakannya. Pernikahan yang nggak dibangun di atas dasar spiritual yang kuat, bukan cuma roboh pernikahannya, tapi rusak. Dan bukan cuma rusak, tapi merusak. Ya, bukan cuma rusak pernikahanmu, tapi pernikahanmu merusak pernikahan orang lain, merusak banyak hal, ya, nggak jadi contoh dan teladan. Ya, kalimat penutup saya sebelum kita diskusi, Bapak Ibu teman-teman, mari jaga dirimu, sebab dengan Anda menjaga dirimu, Anda menjaga orang lain. Ya, jaga dirimu karena pada saat Anda menjaga dirimu, Anda menjaga orang lain, menjaga pasangan Anda. Saya pikir itu, Bapak Ibu, teman-teman, maaf kepanjangan, ya, karena waktu saya menuangkan materi ini, saya bingung yang mana saya harus cut, ya, tadinya saya berpikir sampai di 5 area tadi, cuman rasanya kurang seret kalau saya nggak memberikan petnya, jalannya, yang loves tadi, ya. Saya pikir itu, teman-teman, yang saya bisa sampaikan, saya kembalikan ke host. Terima kasih buat atensinya, teman-teman, saya kembalikan. Mantap, Ko Jeffrey, thank you. Ya. Tadinya mau minta extend malahan kok, sampai jam 10 nggak apa-apa, besok libur.
Ya, thank you, Ko Dudung. Ini kelihatan ya, ini kalau dikupas poin-poinnya dalam-dalam semua ya. Itu nanti biar Ko Dudung yang akan mengupasnya, ya. Ya, Ko Dudung dan tim. Ini saya berikan pad-nya, gambar besarnya, ya, dan alurnya, teman-teman. Nah, saya berharap ini bisa digunakan dalam proses-proses mentoring, ya, couples. Ya, itu dari saya. Silakan, Teddy. Mantap. Thank you, kok. Ya. Thank you. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ya. Buat yang udah buka di Zoom grup chat-nya, silakan. Tadi saya sudah kasih link untuk mengajukan pertanyaan. Silakan dibuka grup chat-nya di Zoom. Di aplikasi Zoom itu ada fungsi chat ya, di aplikasi Zoom. Itu dibuka. Tadi saya sudah kasih link-nya untuk ajukan pertanyaan. Sekarang saya akan share screen-nya ya, sebentar. Ya. Oke, kelihatan ya? Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Di sini juga ada Ko Dudung dan kawan-kawan yang bisa ngebantu juga. Oke, ini dia linknya. Silakan dibuka di link itu. Kelihatan di layar kelihatan ya? Itu link untuk masuk ke ajukan pertanyaan. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ko Jeff? Ya, boleh. Saya mulai ya, Ko Jeff ya. Oke, siap. Saya tinggal bareng mertua. Dia orang yang terluka dan dia juga ditinggal suami. Hampir semua yang saya kerjakan selalu salah di mata dia, mungkin ya. Jadi saya sudah berkali-kali maafin mertua, tapi suami saya pun juga cenderung membela mertuanya karena dia merasa dia adalah anak, takut berdosa katanya. Saya jujur sudah lelah, boro-boro bicara membangun kesepakatan. Jadi harus gimana, Ko Jeff? Oke, terima kasih. Ya, saya menjawab, teman-teman. Saya mau potong pertanyaan ini pada beberapa sekat, ya. Karena bagi saya ada 3 isu yang diangkat di sini, walaupun pertanyaannya cuma 1 isu, ya. Tapi menjawab pertanyaan ini hanya pada pendekatan bagaimana membangun kesepakatan tanpa melihat 2 isu yang di atas, saya pikir nanti nggak akan lengkap, ya. Jadi isu membangun kesepakatan harus gimana, itu karena 2 problem di atas. Setuju ya, Bapak Ibu, teman-teman ya? Problem pertama adalah tinggal bareng mertua. Itu problem pertama. Kenapa saya bilang itu problem? Ya memang problem, Bapak Ibu, teman-teman ya. Ya. Yang kedua adalah ya problem bareng mertua itu saya kaitkan juga termasuk dengan terluka ya, ditinggal suami. Lalu yang kedua adalah suami pun cenderung membela mertua. Oke, nah saya pikir 2 itu dulu yang akan kita highlight ya, lalu kemudian masuk pada kesepakatan. Nah, yang pertama buat yang bertanya, yang pertama kalau memang kita udah bisa pastikan, saya anggap informasi ini adalah pasti adalah dia orang yang terluka karena ditinggal suami. Nah, memang buat Anda yang lagi mengalami ini, ya, yang pertama, pahami bahwa orang yang terluka akan cenderung melukai. Itu pasti, ya. Saya ulang, orang yang terluka akan cenderung melukai. Kenapa? Karena orang yang terluka suka pamer lukanya. Ya. Dengan cara apa? Nah, yang seperti ini yang terjadi. Jadi, sebagai mantu, ya, yang pertama, pahami dan sadari memang mertua Anda terluka. Sadari itu dulu. Oke, sadari dulu. Ya. Artinya apa? Karena ini mertuanya yang terluka, oke, berarti memang butuh waktu terjadinya pemulihan. Oke, butuh waktu. Butuh waktu untuk terjadinya pemulihan. Nah, pertama sadari bahwa mertua kita luka. Yang kedua yang harus kita lakukan, yang kedua,
jangan pernah menyentuh area-area yang bagi mertua Anda itu area yang sangat sensitif. Ya, jangan coba-coba Anda berinisiatif di area itu. Lebih baik sementara waktu hindari. Ya, kenapa? Karena ada beberapa bagian yang memang akan menjadi pemicu lahirnya konflik. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, saya yakin kalau saya sebutkan ini, saya jawab ini, sesuatu yang akan menantang Anda. Ya, yang ketiga adalah jangan pernah berhenti berbuat baik. Oke, jangan pernah berhenti layani mertuamu. Jangan pernah berhenti. Karena perbuatan baik itu ya akan selalu melahirkan hal-hal yang baik dalam hubungan yang Anda bangun dengan mertua Anda. Ya, jadi jangan pernah berhenti berbuat baik, ya. Jangan pernah berhenti. Nah, kaitannya dengan suami yang membela mertua. Nah, ini maafkan, nanti Ko Dudung bisa koreksi kalau misalnya ada yang keliru, ya. Dari perspektif saya, teman-teman, kalau suami cenderung membela mertua karena merasa anak, oke? Nah, tolong garis bawahi, membela itu artinya apa dan sejauh apa? Oke? Artinya apa dan sejauh apa membelanya? Ingat baik-baik, begitu Anda menikah dengan istri Anda, oke? Struktur otoritas itu sejajar. Ya? Ada ayatnya, ada. Maka laki-laki akan meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Berarti hierarki sebuah keluarga sebelum Anda nikah atas bawah. Orang tua Anda di atas Anda, tapi begitu nikah itu udah sejajar. Jadi buat suami-suami yang tidak pernah pasang badan menolong istrimu di depan orang tuamu, itu juga keliru. Jangan hanya menggunakan karena Anda anak dan takut berdosa, lalu kemudian Anda melakukan pengabaian. Istri Anda udah babak belur, Anda nggak pernah ajak ngomong orang tuamu. Anda nggak pernah ajak diskusi orang tuamu. Saya kasih contoh saya dengan istri saya. Begitu ada sesuatu yang istri saya nggak setuju dengan papa mama saya, bukan istri saya yang maju, Bapak Ibu teman-teman. Saya yang proaktif. Ya, untuk kemudian ajak bicara papa mama saya, tentunya dengan bahasa saya. Ya, sebaliknya gitu. Begitu saya nggak setuju dengan keputusan atau hal-hal dari orang tuanya istri saya yang mengkomunikasikan. Dan please, saya juga berharap abaikan hal-hal itu yang nggak esensial. Ya, dari mertua Anda. Abaikan, Bapak Ibu teman-teman. Karena setiap kali kalau ada aja yang kemudian Anda permasalahkan, namanya orang luka, semua akan jadi masalah. Nah, lama-lama, Anda yang sembuh, Anda yang luka. Ya, kenapa? Ya, Anda jadi pahit, Anda jadi kecewa. Dan yang berikutnya, saya menyarankan buat suami istri, ini tidak wajib, tapi saran. Sebaiknya ada target untuk Anda tinggal sendiri. Ya, dengan pasangan. Ini tidak wajib, Bapak Ibu. Ya, dalam konseling pernikahan di SMCC di gereja lokal kami sepakat. Ya, setiap kali ada pasangan yang mau menikah, kami akan selalu tanya, nanti tinggalnya sama siapa? Oh, Ko Jeff, kami akan tinggal sendiri. Oke, good. Tapi kalau ada nggak yang bilang, kami harus tinggal bersama dengan orang tua, karena orang tua saat ini seorang diri dan udah tua. Oh, itu juga nggak apa-apa. Ada case-case tertentu. Oke ya, ada case-case tertentu. Nah, tinggal tergantung kasusnya apa. Jadi, memang akan jadi sulit untuk membangun kesepakatan. Kenapa? Karena di kondisi ini, dari pertanyaan ini, suami istrinya lagi konflik ini. Ya, karena, ya itu tadi, suami yang cenderung bela mertua. Jadi, usul saya seperti itu, teman-teman. Ya, jadi, buat yang mengalaminya ini, ya pahami mertuamu, lalu yang kemudian komunikasikan dengan suamimu, dan suami sadar juga bahwa Anda juga harus belajar fair. Kalau memang orang tua kita salah, kita harus datang dengan penuh hormat, tetap respek untuk mengingatkan orang tua kita.
Ya, jadi jangan sampai dengan alasan karena anak, akhirnya istri kita jadi bulan-bulanan, Bapak Ibu ya. Babak belur. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin Ko Dudung bisa, atau mungkin teman-teman yang lain yang punya insight bisa menambahkan. Thank you, Pak Jeffrey. Ya. Keren. Siap. Silakan dari Ko Dudung, ada yang mau nambahin? Ko Dudung atau Pak Sandi mau nambahin, silakan. Ya, Ko Sandy, silakan. Enggak, lanjut ya. Ya. Ini pertanyaannya banyak kok. Boleh. Kita jawab singkat aja kalau gitu. Ini kok dari Cihana. Bagaimana menyelesaikan masalah keuangan yang terpisah? Oke. Ada beberapa langkah, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman, bagaimana menyelesaikan masalah keuangan yang terpisah. Yang pertama, dalam proses kami, ini berdasarkan pengalaman aja, Bapak Ibu ya. Yang paling susah untuk membuat keuangan bersatu itu di mindset. Ya. Itu yang paling susah. Jadi yang pertama, kita harus spend waktu untuk mengajak suami istri ini duduk bersama, lakukan proses mentoring. Ya. Artinya apa? Mengajar. Artinya apa? Sharing. Ya. Tentang keuangan yang benar itu kayak apa. Jadi mindset tentang keuangan dulu yang perlu dibenahi. Saran saya buat teman-teman semua, mewakili pertanyaannya Cihana adalah, jangan terfokus untuk terburu-buru masuk pada proses secepatnya untuk bersatu secara keuangan. Jangan. Ya. Lebih baik berproseslah perlahan, nggak apa-apa. Yang penting mereka suami istri ini dapat dapat frame-nya. Kenapa saya harus melakukan ini? Ya, karena kalau mereka nggak punya the power of why yang kuat, nanti setelah itu akan pisah lagi. Ya, jadi yang pertama proses mentoring dengan cara sampaikan kebenaran tentang keuangan yang merdeka itu yang seperti apa, dalam pernikahan yang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah proses itu dilakukan, yang kedua, di saat yang bersama dengan yang pertama yang kedua adalah melakukan checking. Melakukan checking dalam hal apa? Dalam hal pola masa lalu dengan orang tua. Karena biasanya yang terjadi pada saat kita melakukan checking, yang namanya checking itu kan mundur ke belakang. Biasanya ada paradigma filosofi yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak yang salah. Termasuk di dalamnya otomatis adalah respon-respon masa lalu. Di mana waktu orang tuanya, karena kami pernah ngalamin itu, waktu tangani kasus, ya, dia sering kali melihat mamanya minta duit, papanya nggak kasih. Ya, papanya nggak kasih. Akhirnya, mamanya tanamkan sebuah value. Satu waktu kalau kamu bisnis, jangan pernah satukan uangmu. Terbukti dengan mama, dan dia melihat penderitaan mamanya. Oke, jadi yang kedua, lakukan proses checking ke belakang. Nah, yang ketiga, lakukan proses secara perlahan. Kita akan sepakat keuangan satu di area mana, coba. Kadang-kadang ada beberapa couples yang nggak bisa langsung semuanya. Ya, nggak bisa langsung. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Karena daripada kita terfokus untuk segera semuanya harus jadi satu, biasanya justru nggak ada kata sepakat. Ya. Biarkan mereka ngalami dulu kenikmatan bersatunya keuangan di satu area. Ya, begitu dapat polanya, begitu dapat culture-nya, budayanya, geser lagi. Sampai kemudian semua area terpenuhi. Nah, biasanya kalau sampai titik semua area terpenuhi, mereka akan dengan rela untuk melakukan proses penggabungan keuangan yang tadinya terpisah. Ya, seperti itu langkah-langkahnya. Ya, jadi perlahan-lahan di satu area dulu, di dua area dulu, ya, termasuk melakukan yang terakhir mungkin kalau saya bisa tambahkan yang keempat itu adalah bikin target. Ya, jangan ngeflow Bapak Ibu, jangan. Ya, ya udah nanti selagi kamu nanti bisa, jangan Bapak Ibu ya. Ada target juga. Ya, mau kapan pada dua area misalnya mau bersatu. Seperti itu. Semoga bisa menolong Cihana di jawaban ini. Cihana atau jawab, Ci? Oke, lanjut ya. Ini yang berikutnya nih Pak Jeffrey. Ya. Pak Jeffrey kan lagi rame isu prenuptial agreement
Pak Jibrin punya pandangan gimana tentang ini? Oke, bisa nggak supaya frame berpikirnya sama, prenuptial agreement itu kayak seperti apa? Kalau yang saya tangkap sih ini kayak seperti ini ya, jadi kayak semacam pisah harta sebelum menikah gitu, Pak, pisah aset. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini dia ya. Ada banyak alasan orang itu pisah harta, ya. Seperti yang tadi saya udah ungkapkan di menit-menit awal, kenapa Yesus itu sangat terusik banget, sangat rewel banget di area keuangan. Ya, sederhana, karena ada banyak kasus-kasus di Alkitab, ya, orang itu akhirnya imannya mundur. Kenapa? Jatuh dalam cinta uang, Alkitab bilang. Jadi ternyata keuangan itu sangat menentukan kualitas imanmu. Ya, jadi kualitas iman kita itu sangat berkorelasi dengan keuangan. Nah, kalau ini terjadi, di awal pernikahan ini terjadi, sekali lagi, saya kok yakin, ingat, belief yang tidak dikonfirmasi akan jadi frame of mind. Saya ulang. Belief yang saya tidak pernah konfirmasi, akan jadi frame of mind. Entahkah belief saya itu benar atau salah, itu akan jadi frame of mind-nya saya. Contoh. Kalau malam hari ini, saya telah punya belief yang buruk tentang Julius, saya punya pikiran yang buruk tentang Julius misalnya. Nah, belief yang buruk tersebut, yang saya nggak pernah konfirmasikan, itu yang kemudian akan jadi frame berpikir saya terhadap Julius. Nah, artinya apa berarti? Nah, untuk kasus ini, sekali lagi, coba digali. Ya, sekali lagi lakukan proses mentoring. Ya, apa alasan? Ya, temukan akar masalah. Apa alasan orang itu sampai punya keputusan seperti ini? Ya, tanyakan alasannya. Ya, jangan cepat-cepat kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan tanpa kita menggali. Karena pada saat kita menggali, kita akan menemukan jalannya sebenarnya menuju akar persoalan. Nah, pandangan saya gimana? Pandangan saya secara pribadi saya tidak setuju ya dengan kondisi ini, ya. Mungkin ada beberapa dari Anda berkata 50-50. Kalau saya 0-100 ya. Ya, enggak 50-50. Saya 0-100. Saya tidak menyetujui pandangan ini. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada, gitu ya. Seperti itu. Jadi harta dan hati akan saling tarik ulur, ya. Seperti itu. Dengan jawaban saya nggak setuju. Seperti itu. Oke, thank you kok. Ya. Tadi udah cukup menjawab kok yang nanya ini, soalnya saya nggak bisa baca nama, jadi semua yang nanya itu pakai anonim kebanyakan. Ya, nggak apa-apa. Nggak bisa nanya gimana, udah bisa jawab belum sih yang nanya ini siapa? Berikutnya ya. Gimana kalau pasangannya nggak mau diajak doa bareng? Oke. Biasanya pasangan yang nggak mau diajak doa bareng, biasanya kalau nggak berdoa berarti berdosa, ya. Ya. Nggak bercanda. Oke, saya bisa paham. Kemungkinan besar, saya mengasumsikan yang nggak mau diajak doa bersama ini suaminya. Stereotip ini. Ya. Karena di sini nggak ditentukan siapa pasangan yang dimaksud. Ini kan nggak ada jenis kelaminnya. Nah, berdasarkan survei aja ya, Bapak Ibu teman-teman ya, saya mengasumsikan suaminya. Nah, yang pertama, kalau pasangan nggak mau diajak doa bareng, pertama bisa jadi karena pasangan nggak haus dengan hal-hal yang spiritual. Itu yang pertama. Tapi kok Jeff dia rajin ke gereja? Ya, jangan mengukur itu lagi ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi ya, saya mengukur kualitas kerohanian seseorang itu sama seperti Yesus ukur. Yang pertama uangnya,
yang kedua kasihnya terhadap musuhnya. Ya, itu kualitas kerohanian bagi Yesus. Ya, sehatnya rohani kita itu dari pengelolaan keuangan kita. Yang kedua, dari kasih kita kepada musuh kita. Ya, nah, berarti kalau pasangan nggak mau diajak doa bareng, yang pertama sadari hal ini terjadi karena si suami tidak punya kausan terhadap hal-hal yang spiritual. Nah, caranya gimana? Kalau nggak mau doa bareng, yang pertama nggak usah dipaksa, ya, nggak usah dipaksa. Caranya gimana? Ajak dia ketemu Ko Dudung dan Cihana, itu yang pertama. Ya kenapa? Karena ini butuh mentoring, Bapak Ibu teman-teman. Ya, atau ajak dia ketemu pemimpin-pemimpin di LC, ya. Nggak mau diajak doa bareng. Jadi perlu di-mentoring. Nah, yang kedua, biasanya suami yang tidak mau diajak doa bareng dengan istrinya, biasanya, maaf teman-teman, ada problem internal antara suami dengan istri. Biasanya, ya. Kalau kemudian ini berlanjut, bisa jadi, ya, nggak mau diajak doa bareng, bisa jadi baik suami maupun istri nggak jadi teladan di rumah. Boro-boro mau ngajak doa istri saya, sementara tiap hari saya maki-maki istri saya. Terus malamnya saya bilang, yuk doa bareng yuk. Saya mau tanya, wajar nggak kalau istri saya nolak? Iya. Wajar. Artinya apa? Kita nggak jadi teladan di rumah. Ya, nggak jadi teladan. Makanya, begitu nggak jadi teladan, ya memang akan jadi penghalang. Sehingga tidak terjadi bonding secara spiritual. Ya, seperti itu. Jadi ada banyak alasan-alasan. Ya, jadi caranya gimana untuk mengatasinya? Ya, pertama, ya berdoa, pasti. Doakan pasanganmu supaya Tuhan menganugerahkan kerinduan terhadap hal-hal yang spiritual. Nah, yang kedua, kalau kemudian pada satu saat dia mau, nah teman-teman yang jadi pasangan, jangan suka mengeluarkan kalimat-kalimat, ada angin apa kok tiba-tiba mau, gitu ya. Papa nggak apa-apa ya, mau. Nah, teman-teman berhati-hati ya, karena hal seperti itu, maaf, di beberapa orang yang saya temui, ya, egonya terganggu, ada gengsi gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi pertama mendoakannya, ya, pertama bawa mentoring kalau mau berdua, kalau nggak mau ya didoakan, ya, didoakan. Yang ketiga, coba biasakan di rumah membahas hal-hal yang spiritual sebelum bawa dia berdoa bersama. Ya, coba. Seringkali pembicaraan kita di ruang makan, di tempat makan, di ruang tidur, coba picu dengan hal-hal yang spiritual. Saya pikir itu bisa menolong supaya kemudian suami kita mulai tertarik terhadap hal-hal yang spiritual. Ya memang ini kan hal-hal yang spesifik ya, hal-hal yang internal ya, jadi memang perlu mendoakannya, ya, gitu. Selain teladan tadi. Ya itu, silakan. Ya, thank you kok. Ya. Ini kita sampai gimana? Kok 9.30? Kok Jeffrey nggak apa-apa? Siap. Mau sampai jam 12 juga boleh. Mantap, Kok Jeffrey semangatnya. Oke, ini next-nya, kok gimana cara saya bisa tahu panggilan Tuhan atas hidup kita? Oke. Gimana cara tahu panggilan Tuhan? Ada beberapa cara untuk mengetahui panggilan Tuhan. Yang pertama, panggilan Tuhan datang dari firman-Nya. Oke? Panggilan Tuhan datang dari firman-Nya. Ketaatan akan firman-Nya akan membawa kita tepat menghidupi panggilannya. Oke? Saya ulang. Ketaatan kita kepada firman itu akan sangat menentukan ketepatan kita mengetahui panggilannya. Dari mana saya tahu? Sederhana konsepnya, Bapak Ibu teman-teman. Satu ketika Abraham, Ibrani pasal 11. Abraham diminta Tuhan, ya, untuk pergi ke sebuah tempat yang menjadi milik pusakanya. Nah, kalimat penutupnya Alkitab bilang gini, begitu Abraham terima panggilan Tuhan, dia harus pergi ke sebuah tempat. Nah, masalahnya tempat itu nggak tahu di mana. Tapi Alkitab bilang Abraham tetap melakukannya.
sekalipun dia nggak tahu tempat yang dia tuju. Kata kuncinya di mana? Ketaatannya. Sebab taatmu menentukan tepatmu. Ya, ketaatanmu menentukan ketepatanmu. Ketaatan sama apa? Firman. Pertama berarti cintai firman. Gali firman, karena firman akan berbicara banyak di ruang-ruang sepimu, di ruang-ruang retreatmu secara pribadi. Yang kedua, panggilan Tuhan kita bisa temukan lewat nubuatan dan konfirmasi. Oke? Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang menubuati. Lalu kemudian teman-teman sekitar mengkonfirmasi. Makanya panggilan Tuhan akan mudah kita dapatkan kalau kita hidup dalam komunitas. Oke? Akan sulit menemukan panggilan Tuhan kalau kita nggak terbiasa hidup dalam komunitas. Oke? Nah, yang ketiga, panggilan Tuhan bisa lewat tools test namanya. Ya, kita tes questionnaire, isian, ya. Karena panggilan Tuhan itu bisa dideteksi dari pertama, kita tahu apa yang jadi personality kita. Yang kedua, kita tahu apa yang menjadi karunia spesifik kita. Jadi begitu personality menikah dengan karunia spesifik, itu arsiran di tengahnya, itu namanya calling. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan lingkaran A dikawinkan dengan lingkaran B, teman-teman, ya, menyatu. Nah, di arsirannya itu yang namanya panggilan. Ya, panggilan calling. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kemampuan, kesempatan, lalu kesukaan. Nah, di tengah-tengah itu panggilan sebenarnya. Di tengah-tengahnya itulah yang namanya calling, panggilan kita. Seperti itu. Jadi kalau bisa tahu, ya, selain firman, konfirmasi, yang kedua ya, yang ketiga ya isi tes buat pertanyaan ini. Wah, ini harus ada sesi-sesi berikutnya lagi kok, banyak kok. Isi tes. Ini fresh kok, baru masuk barusan. Ya. Kalau pasangan sama-sama dominan, gimana solusinya? Ya. Nah, ini menarik kalau pasangan sama-sama dominan. Ya. Yang pertama, jalur keserupaan makin cepat. Jalur keserupaan dengan Kristus makin cepat. Nah, gimana kalau sama-sama dominan? Yang pertama, ya, kalau teman-teman belajar ada 5 cara memanage sebuah konflik. Ya, ada 5 cara. Ada yang namanya kompetisi, ada yang namanya akomodasi, ada yang namanya negosiasi, ada yang namanya kompromi, ada 5 ya, ada 5. Saya nggak perlu jelaskan satu-satu. Nah, gimana caranya? Ya, nah, dari 5 cara itu, ambil 2 cara yang paling spesifik. Yang pertama, kalau sama-sama dominan, yang pertama, ada nggak yang bisa dikolaborasi? Collaborate. Ya, karena sama-sama ngotot, fokus aja pada kengototan yang sama. Ya, coba, analisa, coba temukan. Ada nggak yang sama? Oke, fokus pada kesamaannya. Pertanyaannya, kalau nggak ada yang sama gimana? Nah, kalau nggak ada yang sama, nah yang saya bilang, kalau kolaborasinya nggak bisa, ya, yang kedua, ya harus ada yang mengalah. Ya, harus ada yang mengalah, teman-teman. Nah, dalam proses inilah, biar Roh Kudus sendiri yang akan mendewasakan kita dan pasangan kita. Ya, kalau sama-sama dominan. Ya. Jadi, ya, 2 hal itu, Ted, yang Ko Jeffrey bisa sampaikan, solusinya adalah seperti itu. Ya. Jadi, harus ada yang ngalah, supaya kemudian ada yang harus bisa jalan. Gitu ya. Karena kalau sama-samanya ngotot, ya justru nggak akan sampai pada apa yang kita harapkan. Gitu ya. Malah akan banyak konflik, teman-teman. Seperti itu, Ted. Kok, thank you. Ini pertanyaan masih banyak kok. Ya udah, kalau cukup ya 9:30. Ya. Saya ngikut aja. Oke. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Yang tadi pertanyaan yang sama-sama dominan, ya. Teman-teman, tolong teman-teman pahami. Ya, mungkin teman-teman juga udah belajar, tapi kalau misalnya belum, saya tambahkan aja. Teman-teman tolong bedakan antara headship sama leadership. Oke, saya ulang. Tolong bedakan antara headship dan leadership. Bedanya di mana? Oke, yang namanya leadership, siapapun bisa mimpin. Istri bisa mimpin suami nggak? Bisa.
pada isu leadership, itu isunya fungsi. Itu isu karunia. Kalau istri Anda berkasih karunia sebagai seorang rasul dan guru, berarti perubahan, kecepatan, frame, paradigma, dia akan mungkin lebih leading. Ya. Sebaliknya, kalau suami Anda adalah tipikal, misalnya, seorang gembala penginjil, berarti dia akan leading di area relationship. Oke? Jadi, leadership, siapapun bisa mimpin. Karena leadership itu bicara fungsi. Tapi kalau headship, suami telah ditentukan Tuhan sebagai otoritas. Ya, sebagai secara hierarki. Itu headship. Suami dipanggil sebagai imam, sebagai kepala. Tapi secara leadership, secara leadership itu bisa sama-sama menjalankan fungsi dan perannya, sama-sama bisa saling memimpin. Oke ya, tinggal kita lihat saja. Seperti itu, Ted, kalau sama-sama dominan. Oke, kok. Thank you, Pak Jeffrey, buat waktunya malam ini. Sangat memberkati. Ya, terima kasih banyak, Teddy. Boleh saya closing statement sebentar, Ted? Boleh kok. Ya, oke. Sebelum nanti kita selesai, saya kembalikan ke Teddy. Saya thank you secara khusus buat Ko Dudung, Cihana, yang kasih kesempatan boleh sharing, ya, malam hari ini, dan buat Sandy, buat Teddy, buat Kodiki juga ada, dan buat Julius, ya, dan VV, ya, terima kasih. Dan beberapa teman yang sudah join malam hari ini, saya thank you banget, ya. Saya lihat ada beberapa orang yang juga saya kenal, tapi saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Ada Budi dan istri juga, ya. Ada Chris, saya lihat Christian ada, ya, sama istri dan anak, ya. Dan ada Yuyun juga, ya. Banyak, ada Bu An juga ada ternyata, ya, ada join, ya. Ada banyak, ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Sekali lagi, thank you. Di kesempatan ini boleh melayani teman-teman, thank you banget, ya, buat kesempatan. Berharap apa yang saya bisa bagikan malam hari ini bisa melengkapi pergerakan, movement yang hari-hari ini ELC lagi kerjakan. Dan berharap ke depan Tuhan terus pakai kegerakan ini, boleh menjangkau lebih banyak pasangan, dan pemulihan boleh banyak terjadi di semua kota di bangsa ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan ke Teddy. God bless you all. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak Jeff. Ya. Oke, ini sekarang kita masuk ke pengumuman dulu, ya. Pengumuman dulu. Boleh dibantu, Pak Julius, silahkan slide-nya. Ini untuk berikutnya seminar, ini minggu depan, tanggal 29. Oh, siapa ini dulu ya? Oke, ini 29 Mei. Ini kita juga akan ada seminar online juga. Ini didukung oleh IM Academy. Krisis judulnya. Pembicaranya itu Ko Sandi Triasa yang tadi di depan awal buka introduksi buat kita, bersama-sama dengan Pak Paulus Pinarto. Nah, untuk pendaftarannya silakan masuk ke bit.ly/daftar krisis. Saya bantu, ya, di Zoom chat-nya saya udah kasih barusan di Copas. Tinggal klik aja. Ini dicatat tanggal 29 Mei jam 7 malam, bisa langsung register ke bit.ly/daftar krisis. Nanti link untuk Zoom-nya akan diberikan setelah melakukan pendaftaran, ya. Oke, untuk yang pengumuman berikutnya kedua, untuk Jumat depan kita akan ada kelas yang kedua. Berarti ini kelas-kelas lanjutan. Kelas yang pertamanya sudah dilakukan di Jumat yang lalu. Kelas kedua ini akan melanjutkan dari sharingnya Nico Ibrahim, CDM trainer kita, official and certified, tentang social media marketing. Cara jualan online itu seperti apa, itu yang dari hal-hal yang paling basic, sampai kemudian gimana membangun audience, gimana take care, mengembangkan follower di IG, dan sampai ke Topet, Bukalapak, sampai bikin website, sampai kita minggu lalu udah belajar bikin Google Form seperti apa untuk menangani pembelian online. Bisa ngebantu, ya. Kelas keduanya akan diadakan Jumat ini, hari Jumat sekarang ini, lusa, jam 7 malam sampai jam 9. Akan ada testimoni juga dari Ko Julius Lukmana, founder Kota Sayur. Oke, nah kelasnya boleh silakan register lagi, masuk ke bit.ly/sharing-dm digital marketing.
Oke, itu pengumumannya. Sekian dan terima kasih. Kita hari ini udah berkumpul. Tadi saya cek itu kita total udah sempat 86 orang, 43 pasang. Thank you. IELTS ini akan diadakan lagi bulan depan dan sebulan sekali berikutnya sampai ke bulan November 2019 ya teman-teman semua. Sekarang kita doa penutup yuk. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih untuk hari yang baik, terima kasih untuk apa yang boleh kami terima dari Ko Jeffrey Tuhan, terima kasih untuk pewahyuan yang Kau terus sampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Ko Jeffrey untuk pelayanannya, tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi anak-anak-Mu untuk terus menjadi berkat Tuhan, termasuk Ko Jeffrey Tuhan. Pandemi seperti apapun juga jangan bisa menghalangi dia. Tuhan akan terus pakai Ko Jeffrey kemanapun dan dimanapun, di mana orang-orang bisa ada dan untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima penguatan, untuk menerima pencerahan, untuk menerima pewahyuan yang baru Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Ko Jeffrey. Berkati Ko Jeffrey, berkati keluarganya, dan istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, sudah kami akan berpisah. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan, Tuhan terus yang boleh pelihara kami, karena kami tahu Tuhan, sumber pemeliharaan kami, sumber kecukupan kami, hanya datang dari Tuhan, bukan dari hal yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Ko Jeffrey, thank you sharingnya. Bye. Thank you. Pak Sandi, siap. Ini Thank you, Ko Jeffrey. Thank you. Ko Jeffrey. Thank you.